إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزغ عنها إلا هلك. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah dengan menjalankan perintah-perintah Allah yang ada dalam Al-Quranul Karim dan perintah Rasulullah SAW yang beliau jelaskan dalam hadis atau sunnah beliau. Kemudian kita juga harus meninggalkan apa saja larangan Allah Ta'ala dalam Al-Quranul Karim dan larangan Rasulullah SAW yang beliau jelaskan dalam hadis tersunnah beliau. Dan demikian insyaAllah kita dijamin Allah untuk meraih derajat taqwa yang sebenar-benar taqwa. Dan kita insyaAllah menjadi calon utama penghuni syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita bacakan tu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khususnya hari Jumat ini Rasulullah menghimbau kita umatnya yang setia kepada beliau untuk banyak-banyak mengucapkan salawat kepada beliau, karena salawat kepada Rasulullah itu balasannya besar sekali dari Allah Ta'ala, dan Allah yang langsung membalas. Seperti salah satu hadis Nabi SAW menjelaskan bahawa siapa yang bersalawat kepada beliau satu kali, Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, masalah yang terbesar yang kita hadapi bukanlah masalah ekonomi, bukanlah masalah politik, bukan masalah-masalah kesulitan-kesulitan hidup lain. Yang memang hidup ini cuma ada dua, sulit atau mudah. Kita tidak akan keluar dari situ, dan itu sebuah sunnatullah. Tapi persoalan yang besar yang kita hadapi, khususnya umat Islam, ketika kita jauh dari Al-Quran, ketika kita meninggalkan Al-Quran. Kenapa? Karena kalau Al-Quran kita tinggalkan dan Al-Quran kita jauhkan, semua kebaikan akan lari dari kita. Walaupun harta kita banyak, walaupun karir kita melejit, karir duniawi kita melejit, pangkat kita tinggi, bintang kita banyak, di mata Allah tidak ada gunanya. Silakan kita sekaya apapun, menjadi orang kaya sekaya apapun, menjadi pejabat setinggi apapun, menjadi orang besar setenar apapun, di mata Allah tidak ada gunanya dan tidak ada harganya sedikit pun kalau kita jauh dari Al-Quran. Karena Al-Quran itu jaminan keselamatan, keberkahan, kenikmatan, ketenangan, ketentraman, kebahagiaan dunia dan akhirat. Kebahagiaan itu tidak ada kaitannya dengan harta atau tidak berharta. Kebahagiaan itu tidak ada kaitannya dengan tinggi atau rendahnya pangkat seseorang. Karena Allah sudah menentukan, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah yang paling tinggi takwanya. Siapa mereka yang paling maksimal menjalankan perintah Allah, perintah Rasulullah, paling maksimal meninggalkan larangan Allah dan larangan Rasulullah. Dan itu semua ada dalam Al-Quranul Karim. Termasuk perintah mengikuti Rasulullah ada dalam Al-Quranul Karim. Atiullah wa atiur Rasul. Nah oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, Rasulullah memahami
karakter manusia. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa kita ini adalah bagian dari manusia, umat Rasulullah ini bagian dari manusia. Rasul memahami karakter kita yang suka meninggalkan Al-Quran, suka lari dari Al-Quran. Rasul pernah mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, memahami akan selalu ada zaman di mana umat Islam jauh dari Al-Quran. Umat manusia tidak mau dengan Al-Quran. Itu dijelaskan Allah dalam surat Al-Furqan ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala ar-rasul ya Rabb inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Rasulullah berkata, ya Allah, ya Rabb, kaumku, umatku menjauh dari Al-Quran, hijrah dari Al-Quran. Artinya hijrah kepada Al-Quran. Ini enggak hijrah dari Al-Quran. Coba kita lihat sekarang, sejauh mana umat Islam khususnya di negeri kita ini konsistensi dengan Al-Quran, memahami Al-Quran. Mayoritas gak bisa baca Quran, mayoritas tidak paham Quran, mayoritas tidak mau mengamalkan Quran, bahkan membenci Al-Quran, memerangi Al-Quran. Kalau kita bicara Al-Quran terus menerus, mereka akan katakan jangan Quran melulu. Kalau kita katakan Al-Quran harus diterapkan dalam kehidupan pribadi, rumah tangga, masyarakat, negara. Oh, jangan bawa-bawa politik, agama. Padahal Quran itulah sumber kehidupan kita. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kalau benar-benar kita bertakwa kepada Allah, kita akan menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidup kita. Jadi kalau kita tidak menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidup kita dalam semua aspek kehidupan kita, kita nggak akan sampai kepada derajat takwa. Kalau tidak sampai derajat takwa, jangan mengharap masuk surga. Jangan mengharap mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengharap mendapatkan ada solusi-solusi dari kehidupan yang setiap hari kita hadapi. Baik kita ciptakan sendiri maupun diimport dari dunia luar. Itu yang kita lihat hari ini. Jangan harap. Karena itu kuncinya semua dari takwa. Takwa itu kuncinya adalah mentaati Allah dan Rasulnya. Itu ada dalam Al-Quran. Nah, oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, kita bisa lihat orang-orang yang menjauh dari Al-Quran itu ciri-cirinya diantaranya apa? Dia tidak mau mendengar Al-Quran. Dan dia tidak yakin pada Al-Quran sebagai solusi kehidupan. Walaupun dia yakin kepada Al-Quran, tapi sampai di situ saja. Artinya yakin pada Al-Quran sebagai solusi kehidupan dunia akhirat, ekonomi, sosial, budaya, politik, pemerintahan, kepemimpinan, sampai urusan rumah tangga kita. Yang kedua, tidak mau mengamalkan Al-Quran. Tidak mau memanage hidupnya berdasarkan halal dan haram dalam Al-Quran. Coba kita lihat hari ini. Korupsi merajalela, narkoba merajalela, mafia merajalela, semua mafia. Ya kan? Tontonan-tontonan yang haram merajalela melebihi dari Cina. Cina itu aja yang komunis dibatasi oleh negaranya. Internet itu tidak boleh. Porno-porno yang vulgar, padahal semua porno vulgar. Lah kita negeri Islam, ribuan situs-situs porno yang mengancam anak-anak kita, generasi muda kita. Dan mungkin kita juga terlibat. Na'udzubillah. Karena dia datang, ketika kita buka internet langsung muncul dia. Itu bukti kaum muslimin rahimakumullah. Kita nggak meyakini bahwa Al-Quran ini solusi kehidupan kita. Kemudian juga kita tidak mau menjadikan Al-Quran sebagai sumber hukum kita. Coba kita tanya Indonesia yang mayoritas Muslim. Waktu merdeka 90% Muslim. Sekarang ada tinggal 83%. Di parlemen mayoritas Muslim. Di partai-partai politik mayoritas Muslim. Pernahkah terbetik di kepala mereka itu bahwa problem yang dihadapi negeri dan negara ini adalah karena jauh dari Al-Quran?
Ayo kita dong coba Al-Quran itu, coba jadikan sebagai sumber hukum. Enggak, awas, itu radikal, awas, itu ciri-ciri teroris mengajak menerapkan syariat Islam. Kan ngawur umat Islam ini. Walaupun program orang kafir itu, terorisme, radikalisme itu program orang kafir, Amerika, Eropa dan sebagainya, tapi dijiplak dan dijalankan oleh orang kita sendiri yang ngaku muslim. Ini problem kita umat Islam di dunia, bukan hanya di Indonesia. Tidak mau menjadikan Al-Quran sebagai sumber hukum. Padahal kita sudah babak belur hidup dengan hukum-hukum lain selain Al-Quran itu. Sejak zaman Belanda 3,5 abad diteruskan kemerdekaan. Pasca merdeka 78 tahun babak belur. Apa yang bisa dibanggakan di negeri ini kecuali hanya koruptor semakin banyak, pelanggar hukum semakin banyak, kejahatan semakin banyak, mafia semakin banyak, kesulitan ekonomi semakin berat. Ini akan ada krisis pangan. Pasti Indonesia akan mengalami. Karena negerinya amburadul, tidak dapat berkah dari Allah, tidak dapat bimbingan dari Allah, karena menjauhkan Al-Quran. Termasuk juga ciri-ciri orang yang menjauhkan Al-Quran, tidak mau belajar Al-Quran, tidak mau belajar membacanya, tidak mau belajar artinya, tidak mau mentadaburkan ayat-ayatnya, memahami ayat-ayatnya. Apa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran itu? Kita nggak tahu, blank. Coba tanya, Allah turun Al-Quran itu apa maksudnya? Apa aja masalah yang Allah soroti? Apa aja masalah yang Allah benarkan? Apa saja masalah yang Allah tidak benarkan, Allah haramkan? Nggak jelas. Umat Islam confused, bingung. Akhirnya apa? Fokus mengurusi perut. Kalau soal mengurusi perut, fokus, kita kalah sama hewan. Hewan nggak perlu pakai kuliah-kuliah itu, nggak perlu sarjana itu. Mewah-mewah hidupnya hewan itu. Semut, binatang-binatang lain, sapi, gemuk-gemuk. Kita beda sama hewan, kita manusia. Maka Allah turunkan Al-Quran sebagai petunjuk hidup kita. Termasuk juga kita meninggalkan berobat hati dengan Al-Quran. Padahal Al-Quran itu obat. Di antara obat hati. Kalau kita gelisah, kita frustrasi, lari ke psikiater. Psikiater itu manusia juga. Hati mereka gelisah, gundah gelana juga. Bahkan mereka pandai menasihati doang. Anak dan diri sendiri juga nggak beres. Saya tahu betul itu kelakuan psikiater-psikiater itu. Para Allah katakan, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Kalau benar kita mukmin, ayo ketika kita mengalami satu problem mentalitas, kembali pada Al-Quran, baca Al-Quran, fahami Al-Quran, insya Allah dengan sendirinya Allah akan hapus berbagai macam penyakit itu. Di antaranya juga orang yang menjauh dari Al-Quran, meninggal Al-Quran, kalau hatinya sempit mendengarkan Al-Quran, nggak kuat dia lama-lama dengan Al-Quran. Kalau ada imam baca sedikit panjang, dia batuk-batuk di belakang itu, gelisah hidupnya, bagaikan burung dalam sangkar. Ingat, kaum muslimin rahimakumullah, orang mukmin itu tenang dengan Al-Quran. Alladzina amanu wa tatma'inna qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang beriman, kalau benar beriman, dia akan tenang hatinya dengan mengingat Allah. Ingatlah, mengingat Allah itu menyebabkan hati tenang. Dan Al-Quran afdalul dzikri. Quran ini zikir yang paling baik. Mau dibaca, mau difahami, mau tadaburkan, mau ditafsirkan, mau diamalkan, semua berbentuk zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kita lihat umat Islam yang penjahat, koruptor, mafia dalam segala macamnya, itu kalau dibacakan ayat-ayatnya gelisah dia, panas telinganya. Wah, ini ustaz ini keras. Oh, ustaz ini radikal. Padahal ustaznya nggak keras, suaranya dong yang keras karena pakai mic. Ayatnya itu juga. Ayat Quran ini mau dibaca keras, mau dibaca lunak, ya itu juga artinya.
Qul ya ayyuhal kafirun, katakan hai orang-orang kafir. Ya kafir. Ya alladzina amanu, hai orang beriman. Mau dibaca lunak, mau dibaca keras, ya itu artinya. Karena telinganya, karena hatinya berat untuk mendengarkan ayat-ayat yang mengoreksi kehidupannya. Jangan makan riba, jangan berzina, jangan minum khamar, jangan ikut-ikutan mengundi nasib, judi. Marah dia kalau dibacakan. Jangan taat kepada selain Allah dalam kehidupan ini. Taati Allah dan Rasulnya dulu di atas segala-galanya. Oh, marah dia. Wah, ini ustadz ini radikal. Ini ulama ini ada indikasi bibit-bibit terorisme. Ngawur, Anda itu setan. Karena setan yang tidak bisa telinganya mendengar Al-Quran. Oleh karena itu, kaum rahmatullah, bahaya kita meninggalkan Al-Quran sangat luar biasa. Apa? Seperti Allah katakan dalam surat Az-Zukhruf ayat 36. Allah berfirman, "Wa may ya'su an dzikir rahmani nuqayyid lahu syaitana." Siapa menjauh dari Al-Quran, kami akan tempelkan setan jadi teman dekatnya. Tuh. Jadi kalau ada kita yang keras telinganya nggak bisa, panas telinga nggak bisa baca Quran, udah setan tuh ya. Udah kemasukan setan itu. Ini Allah katakan nih. Akibat orang yang tidak mau dengan Al-Quran, Allah buat setan jadi temannya. Sekarang kita lihat apa aja sih kerjaan setan. Makanya Allah katakan wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan ikut-ikuti perbuatan setan, langkah-langkah setan. Apa aja? Banyak dalam Al-Quran. Gak mungkin kita bisa baca dalam waktu yang singkat ini. 1 atau 2 ayat saja kita akan baca. Di antaranya Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Hai orang-orang beriman, kalau kalian benar beriman, ingatlah bahwa khamar, apapun bentuk yang memabukkan, berjudi, kerja patung, berhala, dan mengundi nasib, termasuk datang kepada dukun dan tukang ramal, itu adalah perbuatan najis dari perbuatan setan. Perbuatan setan itu kan banyak, tapi ini yang najisnya ini. Udah perbuatan setan, najis lagi. Rijsum min amali syaitan. Fajtanibuh. Jauh-jauhi. Jangan kamu lakukan. Lagi gimana mau jauhi? Kita jauh dari Al-Quran. Setan maunya kita jauh dari Al-Quran. Kenapa? Karena gampang dia menggoda kita. Karena gampang dia menyesatkan kita. Gampang dia menggelincirkan kita. Gampang dia memutar balik masalah. Halal jadi haram, haram jadi halal. Hak jadi batil, batil jadi hak. Itu kerjaannya setan. Makanya Allah suruh jauhi agar kita menang. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Orang yang menang, orang yang bisa menjauhkan setan dari dirinya. Bagaimana caranya? Dekatkan diri dengan Al-Quran. Otomatis Allah akan jauhkan setan darinya. Kenapa setan itu senang merayu dan menggoda kita, umat Islam khususnya? Karena setan itu punya target-target. Melalui judi, melalui mafia-mafia, melalui korupsi, melalui berbagai macam kejahatan, riba, sogok menyogok. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis salah fal antum muntahun. Setan punya target. Sayang kita nggak punya target. Setan punya target. Apa target setan? Menjatuhkan kamu ke dalam permusuhan dan saling benci-membenci. Coba lihat sekarang umat Islam, beda partai, beda kelompok, beda masjid, saling membenci. Padahal Allahnya satu, Allah, Tuhannya satu, Allah, Rasulnya satu, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agamanya satu, Islam. Tapi gara-gara beda sedikit saling membenci. Itu kerjaan setan. Karena jauh dari Al-Quran. Baik di dalam khamar maupun dalam berjudi. Saya sempat nonton di YouTube.
salah satu operator judi diwawancara oleh media, bisa dapat 8 miliar per hari. Dan operatornya itu dia bilang ribuan sekarang operator itu. Pusatnya dari luar negeri. Di backing oleh pejabat-pejabat kepolisian, tentara dan sebagainya. Itu pengakuan dia. Kalau enggak bagaimana mungkin? Terus bagaimana razia? Razia sebelum razia kami udah dikasih tahu. Tutup ruko, tutup kantor, tutup rumah, tutup apartemen. Gila, Indonesia sekarang luar biasa. Maaf, 1000 maaf. Saya bisa katakan Indonesia ini sudah menjadi negeri setan. Luar biasa kejahatan itu. Maka permusuhan di antara kita juga luar biasa. Ada orang menembak anak buahnya. Ada aparat menembak kolega bisnisnya. Karena nggak nyetor. Bisnis kejahatan. Bisnis obat terlarang. Bisnis narkoba. Bahkan dilindungi oleh aparat. Dan bahkan aparat jadi kurir. Bos Freddy yang sekarang lagi dikejar-kejar itu sudah berapa tahun tuh? Apa benar kejar atau tidak? Allahu a'lam. Karena kalau ada cerita teroris, saat itu juga bisa dapat biasanya. Tapi kalau narkoba, kalau sudah mafia hukum, kejahatan-kejahatan politik itu akan dibiarkan. Karena negeri ini sudah menjadi negeri setan. Silakan jamaah marah sama saya, silakan. Ini fakta yang saya lihat. Akhirnya apa? Yang paling dahsyat adalah melarang orang untuk berzikir kepada Allah, melarang orang untuk kembali kepada Islam. Itu yang kita lihat sekarang kan. Wah, jangan bicara-bicara begitulah. Lu bicara apa kita? Kita hanya bicara dua saja, Pak. Jamaah sekalian rahmatullah, bicara Allah dan Rasulnya atau bicara setan. Dua aja mazhabnya ada di dunia ini. Mazhab Allah dan Rasulnya atau mazhab setan. Makanya sholat pada malas. Itu diantara efek sholat jadi malas. Maka kita lihat sampai sholat Jumat yang diharuskan Rasulullah SAW agar datang ke masjid sebelum adzan atau sebelum mimbar, khatib naik mimbar, buat datangnya setelah azan, setelah khatib naik mimbar, datang duduk di belakang-belakang. Padahal keutamaan saf depan itu luar biasa. Artinya akan kita berlomba-lomba mengejar saf pertama, kedua dan seterusnya. Ini enggak. Ini ciri-ciri orang yang dilahirkan setan. Walaupun ngaku beriman, ngaku Islam, tapi perilaku sudah perilaku setan. Nah, oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, konklusinya apa? Siapapun yang menjauh dari Al-Quran dalam kehidupannya, dia pasti terjebak mengikuti langkah dan perbuatan setan. Dia akan secara otomatis jauh dari Islam. Yang mengerikan adalah mereka merasa itulah Islam yang benar. Mereka merasa dapat petunjuk. Makanya ayat tadi Allah sambung, wa innahum layasuddunahum anis sabili wa yahsabuna annahum muhtadun. Mereka terlibat menjauhkan orang dari jalan Allah. Lewat bicara Islam jangan begitu amat. Quran jangan begitu amat. Jangan baca banyak Quran. Jangan bicara akhirat. Jangan bicara surga neraka melulu. Itu ciri-ciri itu. Salat kagak, apa kagak. Zikir kagak. Quran tidak faham. Dan mereka merasa itulah jalan yang benar. Ini mengerikan. Jadi setan itu menipu. Nah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita dimudahkan Allah bisa kembali pada Al-Quran. Agar kita tidak tertipu oleh setan. Ajak keluarga kita, anak cucu kita. Itu yang prioritas kita selamatkan. Keluarga kita, anak cucu kita, itu yang prioritas kita selamatkan. Termasuk diri kita. Hanya dengan kembali kepada Al-Quran. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah bukakan pintu hati dan pikiran kita untuk menerima Islam ini, Al-Quran ini sebagai keyakinan, sebagai kebiasaan harian, dan sebagai perilaku. Quran itu kalau tidak diamalkan tidak ada gunanya. Sehebat apapun teori-teori Al-Quran, kalau kita tidak amalkan tidak ada gunanya. Apalagi tidak faham bagaimana cara mengamalkannya. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah selamatkan kita, keluarga kita, anak cucu kita, sahabat-sahabat kita, teman-teman kita, jamaah-jamaah kita, tetangga-tetangga kita, karib kerabat kita, dan semua kaum muslimin di Indonesia dan di dunia ini.
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من آيات الذكر الحكيم فتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم.